Merdeka Laksa Tegar. Beliau sudah 2 tahun, berarti senior saya baru 35 hari. Benar ya Pak Leo ya, 35 hari ya. Ya. Yang saya hormati ini Pak Camat, Pak Biangan, yang asli orang Salem. Saya di Salem 7 tahun, jadi saya kenal dengan Pak Camat. Yang saya hormati Pak Kapolsek atau yang mewakili, matur nuwun atas kehadirannya. Beliau tidak mau lepas dari istrinya yang malam ini rencana nginep di ini bebek nyonya Bu Agung. Ya, nggak main-main, ini sering kita bawa semuanya. Kemudian Kabid Darurat Logistik, ini Insinyur Wibowo. Nah, sekarang ini Wibowo apa? Nah, Wibowo Hasanuddin. Ini baru proses doktor sama ibunya, Ibu Wibowo. Alhamdulillah beliau ahli dalam sabar menyambar. Alhamdulillah. Kemudian bidang 3 Pak Leo Isa. Ini pangkatnya Letnan Kolonel ya. Hari terjun payung. Didampingi Bu Leo. Ya. Kemudian Pak Sitapan ya. Pak Laksani didampingi apa beliau ya? Ya. Ya, saya perkenalkan, ini Ketua Dharma Wanita Persatuan BPBD Kabupaten Brebes. Nah, ya, dan beliau itu awalnya adalah di Dinas Pariwisata. Begitu ngerti mau ke Waduk Penjalin, sudah pesan 3 hari yang lalu. Jadinya hari ini beliau nanti acara di Pak, saya mau berdiri nih. Ya, ini ibu-ibu diamankan, nanti pakai dukung. Dan yang saya banggakan ini peserta dari mana baik Pak? Ada yang dari Purbalingga, Banyumas, ini Brebes semua. Ya, Brebes semua, dari Salem ada. Ada Kawu? Ada. Ya. Kemudian Tonjok? Ya. Oh, masuk. Ya, betul. Kemudian Bungayu sendiri, Bungayu? Bungayu mana? Ya. Ada ya? Ya, oke. Oh, Bungayu ya? Kayaknya pernah saya. Ya. Yang pertama, saya bersama pemerintah daerah sekaligus atas nama pimpinan BPBD, Pak Kabid, menyampaikan selamat datang baik kepada yang mewakili Pak Kalagar, Pak Alamsyah, positif termasuk pengajiannya di sini juga. Dan selanjutnya nanti ini kami berharap hari ini adalah semuanya saudara, ya, agar supaya nanti dalam mengikuti acara pada hari itu dan sebagainya monggo. Tapi yang jelas semuanya tujuannya sama, penanganan korban bencana alam. Ya. Makanya di setiap Kalaksa, di setiap BPBD itu pasti ada juga yang pokok. Yang pertama itu punya wajib. Nah, yang penting adalah pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kami menyambut baik kehadiran Bapak sekalian ini untuk baru-baru mencari ilmu, tetapi saya mohon untuk nantinya pada saat dibutuhkan
harus hadir. Kenapa demikian, Pak? Tadi di dalam lagu itu pun disampaikan bahwa kita itu di BPBD, relawan maupun bencana, semuanya mengarah kepada kemanusiaan. Kan kita nggak relawan ya, misalkan begitu. Begitu ada bencana, mereka yang harus hadir yang pertama. Oke. Kita jangan kalah dengan tentara, jangan kalah dengan teman-teman dari kepolisian. Begitu ada bencana, beliau-beliau juga kita harusnya lebih cepat dari mereka. Oke, itu. Dan yang terakhir, Bapak sekalian, kalau panjenengan semuanya dilewati dengan keikhlasan, ahli surga semuanya. Insya Allah ahli surga. Saya nggak ngomong seperti ini, bisa tanyakan ke kiai-kiai, Pak. Begitu panjenengan menolong orang yang lagi membutuhkan pertolongan, jadi ahli surga. Dan hari ini kita semuanya saudara untuk bareng-bareng nanti mencari ilmu dari BPBD provinsi maupun dari yang lain. Sekali lagi ini sebagai prakata, selamat datang teman-teman dari provinsi, dari Lawi, Tegal, Purbalingga, Banyumas. Silakan hadir. Enggak ya? Jadi saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf kami beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati para pelaksana BPBD Kabupaten Brebes, Pak Budi Darmawan, para pelaksana BPBD Kabupaten Tegal, kegiatan Indek Jawa Tengah 28-29 April 2016. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia sehingga kita bersama bisa hadir dalam acara Indek Penanganan Darurat Bencana tahun 2026 dalam rangka peningkatan kapasitas desa-desa yang telah terbentuk desa tangguh bencana sehingga bisa bertemu dalam keadaan sehat, walafiat dan penuh dengan semangat pengabdian. Berangkat pada kesempatan ini kami selaku panitia penyelenggara menyampaikan didasarkan dibiayai menggunakan DPA BPBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2026 dan rencana kerja bidang penanganan darurat dan logistik BPBD Provinsi Jawa Tengah. Maksud dan tujuan bimbingan teknis penanganan darurat ini bertujuan untuk satu, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam penanganan darurat bencana. Yang kedua adalah memperkuat kapasitas sumber daya dan kelembagaan desa tangguh bencana. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar stakeholder penanggulangan bencana dan memberikan pemahaman praktik baik penanganan darurat bencana di wilayah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Waktu dan tempat pelaksanaan dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu 28-29 April tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai tepat di Waduk Penjalin, Jalan Raya Waduk Penjalin, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten. Atas kesediaannya, kesediaan waktunya, termasuk kesediaannya untuk bersama kegiatan ini dengan provinsi. Yang saya hormati Bapak Araksa Budi Kabupaten Tegal, Pak Abid, terima kasih cepat terbangun. Jadi kalau refleksi kita ajak ke sini. Yang serta seluruh peserta kegiatan yang berbahagia, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa pada hari yang ini suasana mendukung Sabtu.
mana melaksanakan kegiatan pelatihan Bapak Ibu, pelatihan kedaruratan. Jadi ini harapan kami hanya latihan saja. Bapak Ibu tahu ilmunya, tapi tidak dipraktekkan ya. Dipraktekkan berarti situasi darurat. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Tapi paling tidak tahu apa sih harus kita lakukan dalam kondisi-kondisi darurat. Jadi nanti kegiatan ini berjalan sampai besok siang. Ada materi-materi praktek dan teori yang nanti Bapak Ibu akan pelajari selama 2 hari ke depan. Mohon dipersiapkan dengan baik fisik ya. Di sebelah soalnya sudah berwajib. Ya, Bapak Ibu ya, di bulan sebelah nanti dengan teman-teman dasar. Jadi kegiatan ini sekarang kita nikmati prosesnya. Lalu dari sini mungkin ada hal yang kita bisa dapatkan terkait dengan kebenaran. Jadi izin Pak kami laporkan kenapa kami memilih Brebes sebagai tempat untuk kegiatan ini. Memang mendasarkan salah satunya pada dulu kerjasama yang pernah kita lakukan di provinsi dengan Brebes. Pada saat itu kita membentuk desa tangguh bencana pola kolaborasi. Jadi memang Brebes menjadi salah satu wilayah dengan kolaborasi itu menghasilkan desa-desa tangguh yang cukup banyak dengan anggaran-anggaran sharing dari provinsi, dari BPD, termasuk juga bagaimana BPD bisa merangkul desa-desa untuk bisa kolaborasi. Nah, ini suatu hal yang luar biasa menurut kami yang harus kita apresiasi, dan kita punya tanggung jawab setelah dibentuk tentunya tidak ditinggalkan begitu saja nih. Adalah program penguatan kepada teman-teman desa tangguh supaya budaya sadar bencana yang sudah dibentuk, dilatih itu tetap terus terjaga. Salah satunya yang melalui kegiatan seperti ini. Jadi ini bentuk apresiasi juga BPD provinsi kepada BPD Kabupaten Brebes atas kerjasama yang pernah dilakukan dalam rangka kolaborasi pembentukan desa tangguh. Nah, satu luar biasa jumlah yang terbentuk pada saat itu. Izin juga Pak Kalahar, bahasa Yunani Pak Kalahar memang teragenda hadir pada kegiatan hari ini untuk bisa bergabung membuka kegiatan secara resmi, tetapi memang pada waktu yang bersamaan beliau teragenda kegiatan di Surabaya. Nah, ini kami juga sebenarnya masih menunggu nih, mohon apakah beliau bisa bergabung atau mungkin tidak. Nanti kami informasi lebih lanjut, tapi tentunya harapan kami tidak mengurangi kenikmatan ya kegiatan pelatihan yang akan kita laksanakan selama 2 hari ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin melalui kegiatan-kegiatan ini kami juga mengharap Bapak Ibu bisa menyebarkan ya, bisa tular terhadap peserta yang lain dari masing-masing desa tangguh, karena memang dengan keterbatasan jumlah yang bisa kami akomodir, kami hanya bisa mengambil perwakilan-perwakilan. Nah, ini harapannya bisa tular pembelajaran pada teman-teman yang berada di desa masing-masing, dan harapan kegiatan ini juga bisa diikuti. Mungkin kenapa kami mengundang dari BPD sekitar Gunung Slamet, harapannya kegiatan seperti ini juga bisa diterapkan Pak di wilayah masing-masing, memperkuat desa tangguh bencana yang sudah terbentuk. Karena bagaimanapun juga dalam situasi bencana, pemerintah tentunya mungkin tidak bisa langsung hadir tepat waktu melihat kondisi wilayah yang begitu jumlah personel yang begitu terbatas. Tentunya kesiapan dari warga, dari masyarakat harus kita bangun lebih baik. Minimal bisa melakukan upaya-upaya penanganan darurat sambil menunggu tim
kita baik dari BPD, TNI, Polri untuk melakukan penanganan. Jadi kesiapsiagaan menjadi penting, harus kita jaga, harus kita ingatkan secara terus-menerus agar kita bisa mengurangi dampak yang lebih besar akibat itu. Karena memang kita tahu tidak ada satupun wilayah di Indonesia ini yang benar-benar aman dari bencana. Jadi ini harus menjadi kewaspadaan kita semuanya, tidak menakut-nakuti, tapi itu kenyataan yang terjadi. Lebih baik kita siap agar kita bisa mengurangi dampak yang lebih besar seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mungkin kegiatan seperti nanti bukan hanya dari darurat saja, mungkin nanti dari provinsi dengan target bidang, kalau kebetulan dari bidang penanganan darurat dan logistik di sana dengan tematik misalkan kedaruratan. Nanti mungkin dari teman bidang lain, bidang rehabilitasi, rekonstruksi, tentunya dengan tema terkait dengan TNI. Jadi salah satu program yang kita lakukan melalui BPD provinsi. Kalau tentunya potensi dampak kemarau, apakah itu kekeringan, kemudian kebakaran hutan dukungan dari semua pihak, dari BPD Brebes, Kabupaten sekitar, dari Pak Camat, Pak Kades, serta seluruh peserta. Semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar. Izin saya mewakili Bapak Kepala BPD Provinsi Jawa Tengah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelatihan pada ini secara resmi kami buka. Saya diminta untuk sedikit memberikan informasi untuk lebih semangat serta berarti yang tidak peserta kan berarti luar biasa kompak ya. Selamat pagi luar biasa BPD luar biasa. Ya, kalau saya bilang Brebes, sampai jawab Brebes. Nah, silakan Pinaret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekalian. Ya, saya diminta untuk memberikan materi, tapi saya tidak akan memberikan materi, tetapi berbagi pengalaman. Oke, Bapak Ibu, kita itu adalah lembaga yang oleh masyarakat ini diminta untuk kenapa provinsi mendaulat kita Brebes nggak main-main, Pak. Kita serius dalam membentuk desa. Kita ada berapa tahun? 49. Nah, saya minta nanti dukungannya Bapak Ibu. Kita ada 292 desa. Baru 69. Masih banyak PR sebagai kami untuk membentuk desa. Lagi-lagi alasan klasik anggaran. Yang memang karena keterbatasan anggaran, kita setiap tahun membentuk desa berapa, Mas? Tahun ini 6, rata-rata 56. Kalau 292 mau berapa tahun? Betul nggak? Dari 49. Saya berharap semuanya aktif. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang disuruh yang aktif. Betul, Pak, betul. Nah, sekarang kayak gini, Pak. Dari 49 dan sana muncullah yang namanya relawan. Relawan, Pak. Makanya Bapak Ibu, lapangan itu pertama harusnya sebagai pelopor itu adalah di sana. Kelembagaan di sana, organisasi di sana itu berbagai unsur, Pak. Pelindung kepala desa, kemudian di bawahnya perangkat desa, ada bidang, ada babinsa, babinkamtibmas, masuk di dalamnya masyarakat awam. Bapak Ibu,
Yang namanya bencana kan tidak lepas. Tanah longsor, banjir, tanah bergerak, dan seterusnya. Dan saya yakin desa yang hadir di sini semuanya sudah paham. Begitu ada